Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan melakukan perawatan unit AC atau cuci ya teman-teman. Ini sebelum pengerjaan kita coba dulu unit AC-nya, kita coba-coba dulu menggunakan remote ya teman-teman. Nah, kemudian kita matikan kembali. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini posisi filter saringan udaranya ini sudah kotor. Karena ini tidak melakukan perawatan cuci AC ini kurang lebih 6-7 bulan. Nah, pertama-tama saya melakukan pembukaan pada bagian casing depan ya. Nah, kemudian kita copot bagian baut-baut, bagian baut indikator ya teman-teman. Ini bagian lampu indikator. Nah, ini bautnya ini yang berada di casing unit indoor ini kurang lebih ada 5-6 biji ya. Kita copotkan tutup bagian modul unit indoor. Nah, jangan lupa kita matikan posisi arus listrik. Kemudian kita copotkan kedua filter saringan udara ini. Nah, kemudian ini kancing posisi swingnya ini kita copotkan ya teman-teman supaya mudah. Nah, ini posisi kancingnya juga jangan sampai hilang. Nah, kemudian kita copot. Nah, kita bongkar kembali baut-baut yang masih menempel pada bagian unit indoor. Ini posisi pembongkaran bautnya juga jangan sampai ada yang terlewat, karena nanti untuk pelepasannya juga tidak mudah. Nah, kita copotkan semuanya seperti ini. Kemudian kita copotkan bagian kancing yang berada casing paling atas ya teman-teman. Ini ada 3-4 kancing. Nah, kita tinggal tarik aja ke atas posisinya. Kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kemudian saya melakukan pemasangan kantong plastik ini ya teman-teman. Ini saya menggunakan ukuran yang 2 PK plastiknya ini. Nah, ini tinggal disetel saja posisi besar kecilnya pada plastik ini ya teman-teman. Seperti ini kita setelkan dulu. Nah, kemudian saya menggunakan media kartu ID card yang sudah tidak terpakai. Nah, ini kartu ini fungsinya untuk menyelipkan kresek ini pada bagian bracket indoor ya teman-teman. Bagian bawahnya ini kita selipkan saja supaya tidak ada tetesan-tetesan air. Nah, kita pasangkan seperti ini. Nah, jangan lupa kita pasangkan bagian selang pembuangan pada plastik ini ya teman-teman. Seperti ini kita pasangkan. Nah, kemudian setelah masuk kreseknya ini pada bagian unit indoor, kita selipkan ya teman-teman, jangan sampai ada yang berlubang. Nah, di sini saya menggunakan kartu ID card yang sudah tidak terpakai.
Kita masukkan dan selipkan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah terpasang seperti ini, dirapihkan dulu supaya tidak ada cipratan-cipratan air ya teman-teman. Nah, kita ini teknik penyemprotannya juga harus berposisinya, spray gunnya ini atau tembakannya ini harus berposisi lurus. Nah, jangan sampai posisinya miring ini karena bisa menyebabkan kerusakan evaporator ya teman-teman, bisa penyok-penyok atau gepeng. Nah, ini cara penyemprotannya juga harus secara perlahan. Nah, ini posisi penyemprotannya juga jangan sampai mengenai modul yang berada di pojok sebelah kanan. Ini teman-teman juga bisa melakukannya dengan menutup dengan kain lap kanebo atau menggunakan media yang lainnya teman-teman, supaya aman tidak tertetesi air atau terciprati air. Nah, jangan lupa semprot juga bagian fan blower indoor. Nah, kita semprot-semprot seperti ini ya teman-teman. Ini penyemprotannya juga harus merata, jangan sampai ada yang terlewat. Ini teknik penyemprotannya juga kita harus menyemprot bagian bak drain pembuangan ya teman-teman, dan juga kita menyemprot bagian saluran pembuangan. Kita semprot ulang kembali bagian evaporator supaya bersihnya ini maksimal ya teman-teman, sudah tidak ada yang terlewat nantinya. Ini sebelum melakukan penyemprotan kita pastikan listrik powernya ini kita matikan dulu ya teman-teman supaya aman. Nah, kemudian saya melakukan menyalakan kembali arus listriknya ya teman-teman. Kita coba sebentar saja, kita sambil lap-lap dulu. Kemudian kita bisa sambil coba untuk membuang sisa-sisa air yang berada di bagian fan blowernya ini ya teman-teman. Kita coba saja sebentar. Nah, supaya sisa airnya ini turun semua ya teman-teman, tidak ada sisa. Nah, setelah ini saya melakukan matikan kembali ya teman-teman. Kita cuman mencoba sebentar saja. Nah, kemudian kita lap-lap menggunakan kain lap kanebo. Nah, kita lap-lap seperti ini, jangan juga sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Nah, ini teknik pengelapannya juga ini membantu untuk membersihkan debu-debu yang masih menempel. Nah, setelah melakukan pengelapan ini kita bongkar bagian plastiknya ini. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ini setelah melakukan penyemprotan tadi. Nah, ini hasilnya sudah bersih maksimal.
Nah, di sini kemudian kita pasangkan casing indoornya ya teman-teman. Ini tadi sudah melakukan pencucian. Nah, kita masukkan bagian lampu indikatornya dulu seperti ini, kemudian kita pasang. Nah, kita pasangkan saja seperti ini. Ini kabelnya juga kita harus rapikan kembali ya teman-teman. Jangan sampai nanti pas posisi penutupan casingnya ini kabelnya ini terjepit ya teman-teman. Kita pasang baut-bautnya. Nah, ini pengerjaan pada unit AC kapasitas setengah PK ya teman-teman. Ini pada merek SAP. Ini tipenya AHA5UCY ya teman-teman. Nah, kita pasangkan bagian tutup modulnya ini, kita rapihkan kembali. Nah, kemudian kita pasang baut-bautnya ini ya teman-teman. Seperti ini kita pasang kembali semuanya. Ini teknik pemasangan bautnya juga harus benar kencang ya teman-teman, supaya nantinya ketika dinyalakan tidak ada getaran. Nah, ini teknik pengencangannya juga, kalau misalkan tidak kencang kita pastikan ya teman-teman pasti ada getaran ya teman-teman pada bagian casingnya ini. Makanya di sini kita harus memasang bautnya ini dengan kencang. Nah, kita kencangkan seperti ini ya teman-teman. Semua jangan lupa. Kita kencangkan kembali. Nah, kemudian lanjut pemasangan pada swingnya ya teman-teman. Dan juga tidak lupa pasang kembali bagian kancing yang berada di bagian swing yang di tengah ya teman-teman tentunya. Nah, kita coba-coba dulu seperti ini supaya licin ya teman-teman, supaya licin. Nah, kita pasangkan kedua filternya, kemudian kita tutup kembali, rapihkan kembali ya teman-teman. Ini dan juga kita melakukan pengelapan juga ya teman-teman, supaya tidak ada sisa-sisa air pada bagian casingnya ini ya teman-teman. Nah, kita lap seperti ini. Nah, setelah melakukan pengerjaan tadi ya teman-teman, jangan lupa kita coba kembali ya teman-teman, karena dari awalnya itu ini posisi unit AC-nya ini normal, tidak ada masalah. Kita coba kembali. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman, ini setelah pengerjaan. Nah, kemudian saya melakukan pembersihan atau penyemprotan pada bagian luar ya teman-teman, atau ini bagian unit outdoornya ini. Nah, ini kita semprot-semprot saja ya teman-teman, seperti ini kita semprot. Ini jangan lupa jangan sampai ada yang terlewat teknik penyemprotannya ini. Nah, ini teman-teman juga bisa membuka bagian tutup rambangnya ini ya teman-teman, atau yang di depan ini bisa juga dibuka ataupun tidak juga, nggak apa-apa ya teman-teman, tergantung kita saja. Nah, ini teknik seperti ini, kemudian kita semprotnya juga sama ya teman-teman, harus merata, harus sesuai, harus satu alur dengan bagian kondensor. Karena teknik penyemprotan ini kalau tidak sesuai alur kondensor biasanya ini suka penyok juga ya teman-teman. Maka ini posisinya penyemprotannya juga harus lurus, harus sama pelan-pelan juga. Nah, kita semprot ulang-ulang ya teman-teman, kita semprot berulang-ulang supaya bersihnya ini maksimal, tidak ada sisa debu yang masih menempel pada bagian unit outdoor. Kita ulang-ulang saja teknik penyemprotannya seperti ini supaya
mencegah tidak ada debu yang masih menempel ya teman-teman, atau debu yang masih menyisa. Nah, kita semprot-semprot seperti ini. Nah, di sini saya juga melakukan penyemprotan pada unit yang berbeda ya teman-teman. Ini soalnya kalau tidak disemprot sekalian tanggung juga ya teman-teman, karena ini posisi servisnya juga pada merek Asesap yang di atas ya teman-teman, bukan yang merek Polytron. Nah, di sini juga saya melakukan penyemprotan saja biar sekalian ya teman-teman, karena otomatis kalau bagian atas yang disemprot otomatis airnya juga pasti turun ke bagian outdoor yang Polytron ini ya teman-teman. Kita semprot saja biar sekalian. Nah, tekniknya juga sama ya teman-teman, penyemprotannya seperti tadi ya teman-teman. Nah, kita semprot seperti ini. Nah, setelah saya melakukan penyemprotan tadi, kemudian saya mengecek tekanan refrigerannya ini ya teman-teman, atau tekanan freonnya ini. Nah, pertama-tama pengecekan ini kita harus memastikan bahwa AC-nya itu harus hidup atau menyala ya teman-teman. Nah, kemudian masukkan selang manipulnya ini.